Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Diana 121600614 dari Ofrince. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang telah saya baca, yaitu Visual in Learning Design dengan penulis Royce Kimons dan Spencer Yamada. Mengapa saya memilih buku ini? Karena saya yang juga berperan sebagai peserta didik akan merasa tertarik dan fokus dalam sebuah pembelajaran jika dikemas secara menarik. Padahal isi dari materi tersebut tuh sangatlah menarik, tapi karena kemasannya yang membosankan, sebagian besar audiens atau peserta didik akan mengabaikan keseluruhan hal itu. Jadi, visual dalam pembelajaran sangatlah penting, selain menarik, perhatian juga memperjelas isi materi. Kemudian poin-poin penting yaitu apa itu desain pembelajaran visual. Uh, kita bukan hanya insinyur atau seniman, tetapi kombinasi keduanya, di mana kita harus memadukan pemrograman, estetika, pedagogi, dan evaluasi untuk membentuk pengalaman belajar yang baik. Lalu, perancang pembelajaran yang baik memahami bagaimana orang belajar dan bagaimana mengajar mereka, namun juga memahami bagaimana berbicara kepada mereka pada tingkat visual, emosional, teknologi, dan perilaku, serta membimbing mereka menuju pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, prinsip apa yang harus memandu saya saat menggunakan visual sebagai perancang pembelajaran? Yang pertama itu, persepsi keindahan akan selalu memiliki subjektif, karena menimbulkan reaksi positif. Lalu yang kedua, desainer harus berupaya membuat produk yang indah sebagai sarana untuk mengundang interaksi keberlanjutan. Lalu yang ketiga, saat Anda mempresentasikan sebuah desain, kita tidak perlu memberitahu bahwa desain itu tuh indah. Biarkan audiens sendiri, misalnya dampak estetika visual terhadap aspek afektif pembelajaran, yaitu pada minat, perhatian, dan keterlibatan serta motivasi. Lalu, dampak estetika visual terhadap aspek pembelajaran, yaitu meningkatkan pasif dan mendukung proses kognitif. Selanjutnya, dampak estetika visual terhadap kreativitas. Aspek visual mempengaruhi emosi, kognisi, dan kreativitas. Emosi berdampak pada kognisi, dan kognisi berdampak pada emosi. Keduanya mempengaruhi kreativitas, lalu kreativitas menumbuhkan pemikiran yang lebih dalam dan meningkatkan pengaruh positif. Lalu, apa arti dari semua ekstensi file gambar yang berbeda dan mengapa itu penting? Ekstensi file seperti JPG, PNG itu memiliki manfaat dan keterbatasan kompleksnya sendiri yang mungkin bersifat situasional. Selanjutnya, bagaimana pendekatan dalam menggunakan warna dalam desain? Kita tuh harus memperhatikan yaitu kontras, perhatian, arti, dan harmoni. Selanjutnya, kapan saya menggunakan apa yang telah dibuat oleh desainer lain? Jika kita ingin menggunakan karya orang lain, kita harus meminta izin mereka untuk melakukannya. Dan untuk desain visual sendiri, satu-satunya situasi di mana penggunaan wajar, kita memparodikan atau mengkritik karya orang lain. Selanjutnya adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak estetika visual sendiri terhadap aspek pendidikan itu meningkatkan komunikasi, yaitu visual memfasilitasi komunikasi semiotik, yaitu penyampaian informasi melalui simbol, tanda, dan elemen. Dengan adanya simbol, tanda, dan elemen, komunikasi akan lebih tersampaikan. Mendukung proses kognitif. Jika grafik jelas dan mudah dipahami, informasi visual dapat diterjemahkan di proses dengan cepat. Selanjutnya, dampak estetika visual terhadap aspek afektif pembelajaran. Yang pertama itu ada minat. Tingkat minat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan individu belajar dan mengarah pada rasa ingin tahu, pembelajaran mandiri, dan pemrosesan informasi yang lebih dalam. Perhatian, desain visual yang menarik secara estetis dapat menangkap, menahan, dan memfokuskan perhatian pelajar dan mendekat terhadap konten.
Yang selanjutnya ada keterlibatan dan motivasi. Malamet menjelaskan bahwa emosi positif yang dialami melalui desain pembelajaran yang menyenangkan secara visual dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu keinginan untuk belajar tanpa imbalan eksternal. Lalu bagaimana pendekatan dalam menggunakan warna dalam desain? Sebagai aturan praktisnya, banyak desainer mengusulkan untuk mengikuti apa yang disebut 60, 30, 10, yaitu yang biasa digunakan di banyak bidang visual lainnya seperti desain interior. Menurut aturan ini, Anda harus memilih warna primer yang mendominasi yaitu 60% bidang pandang, diikuti dengan warna sekunder sebesar 30%, dan warna aksen atau tersier tidak lebih dari 10%. Beberapa pertimbangan untuk memandu penggunaan warna apapun dalam proyek termasuk memperhatikan kontras, perhatian, makna, dan harmoni. Selanjutnya, keterkaitan antara buku dengan cara memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman visual seperti diagram, grafik, atau infografis dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik daripada hanya menggunakan teks saja. Selanjutnya, memfasilitasi ingatan dan retensi. Misalnya, menggunakan gambar atau ilustrasi yang menarik konsep penting dapat membantu siswa mengingat informasi tersebut dalam jangka panjang. Mendorong partisipasi aktif, lalu membantu visual learner seperti siswa yang memiliki gaya belajar dengan gaya visual, lalu menghidupkan tertarik dan tidak bosan, lalu meningkatkan keterlibatan siswa. Selanjutnya, menjelaskan proses dan prosedur. Visual dapat sangat berguna dalam menjelaskan proses atau prosedur yang kompleks. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.